Halo sobat film, balik lagi dengan gue Noven di sini. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Nokta Merah Perkawinan. Buat kamu anak-anak 90-an mungkin udah pernah nonton sinetron ya, tapi kali ini dirilis dalam bentuk film. Film ini mengisahkan tentang konflik rumah tangga yang dibintangi oleh Oka Antara dan Marsha Timothy. Gimana cerita alur filmnya? Yuk mari kita simak. Ini adalah Gilang yang diperankan Oka Antara. Gilang ini merupakan suami dari Ambar yang diperankan oleh Marsha Timothy. Mereka berdua tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Bagas dan Ayu. Oh ya, Gilang ini sehari-hari bekerja sebagai seorang arsitek landscape. Dia ini sering menerima orderan untuk desain-desain taman. Sementara itu Ambar sehari-hari selain mengurus rumah tangga, dia juga mengajar workshop pembuatan keramik di rumahnya. Saat ini setelah menginjak 11 tahun usia pernikahan, rumah tangganya diterpa oleh banyak masalah. Apalagi setelah pertengkaran hebat akibat campur tangan kedua orang tuanya. Dan komunikasi Ambar serta Gilang semakin memburuk setiap harinya. Awal mula konflik ini terjadi karena ibu mertua Gilang ini sering minta uang untuk biaya hidup adiknya Ambar yang berada di luar negeri. Tetapi Gilang tidak menceritakannya kepada Ambar karena ia dilarang memberitahu oleh sang ibu mertua. Di adegan lain, Gilang malah bercerita kepada ibunya sendiri tentang hal tersebut. Lama-kelamaan, ibunya ini sering menyindir Ambar bahwa keluarganya menjadi beban untuk Gilang. Dan karena sering disindir, Ambar jadi tahu bahwa ibunya sering minta uang kepada Gilang. Terjadilah pertengkaran hebat antara Ambar dan Gilang. Ia marah kenapa Gilang tidak cerita bahwa ibunya sering meminta uang. Konflik itu membuat hubungan rumah tangganya menjadi semakin buruk dan menjadi dingin. Komunikasi tidak terjalin baik, apalagi Gilang selalu menghindar ketika Ambar mengajak membahas masalah-masalah mereka. Cerita berlanjut. Suatu ketika ibu mertua Gilang ini meminta Ambar untuk mengantarkan cucunya karena ia kangen. Namun karena Ambar masih sibuk, ia meminta bantuan murid workshop keramiknya untuk mengantarkan anak-anak ke rumah ibunya Ambar. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah ibunya Ambar. Di sana ternyata sudah ada Gilang yang kebetulan saat itu diminta mertuanya tersebut untuk memperbaiki taman di rumahnya. Setelah turun dari mobil, murid Ambar yang bernama Yuli tersebut memperkenalkan diri. Sampai kemudian ibunya Ambar mengajak cucunya untuk masuk ke dalam rumah. Saat itu Yuli sempat ngobrol sebentar dengan Gilang. Gilang juga menawarkan jasa desain taman karena kebetulan ternyata Yuli sedang punya proyek untuk taman di kafe pacarnya. Setelah mendapatkan kartu nama Gilang, ia pun pamit untuk pulang. Cerita berlanjut. Saat itu Yuli bertemu dengan pacarnya yang bernama Kemal. Kemal ini setuju untuk menggunakan jasa dari Gilang dalam membuat taman di kafenya. Mereka pun merencanakan untuk bertemu kembali untuk membahas proyek tersebut. Yuli dan Gilang mulai saling berkomunikasi dalam menjalani proyek tersebut. Semakin lama, Gilang dan Yuli semakin dekat. Keduanya mulai menghabiskan banyak waktu bersama sembari mengerjakan proyek tersebut. Gilang ini tampak lebih bahagia saat bersama Yuli yang kepribadiannya membuatnya nyaman di tengah tekanan yang ia rasakan karena permasalahan rumah tangganya. Sementara itu, Yuli perlahan mulai menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta dengan Gilang. Meskipun ia tahu bahwa Gilang merupakan suami Ambar, guru sekaligus wanita yang ia kagumi. Tampaknya Yuli akan menjadi orang ketiga di hubungan Gilang dan Ambar ya. Di adegan lain, terlihat Ambar masih berusaha untuk memperbaiki hubungan antara dia dan Gilang. Ambar tak tahan dengan tingkah laku mereka yang saling menjauh. Dan atas saran dari sahabatnya, ia pun mengajak Gilang pergi ke penasehat perkawinan. Namun di tengah sesi, Gilang tiba-tiba meninggalkan Ambar karena tidak ingin membicarakan permasalahan itu dengan orang lain. Keesokan harinya, Ambar mulai curiga dengan kedekatan Gilang dan Yuli yang semakin hari semakin akrab. Apalagi ia pernah membaca pesan singkat dari Yuli yang seperti bukan hanya sebagai partner kerja. Di puncak rasa kecewanya, Ambar mulai mempertanyakan apakah pernikahannya memang pantas untuk dipertahankan atau tidak. Pertengkaran mereka makin menjadi-jadi. Ambar akhirnya meminta cerai, tetapi Gilang tak menghiraukannya. Ia pergi dari rumah dan menginap di kantor. Di adegan lain terlihat ternyata bukan hanya Ambar yang curiga terhadap hubungan Yuli dan Gilang. Kemal merasa ada hubungan yang spesial di antara keduanya.
Akhirnya Kemal memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan asmaranya dengan Yuli. Tapi meskipun sudah putus, proyek Taman Cafe tetap dilanjutkan. Malam itu adalah malam peresmian kafe. Selesai acara, Yuli dan Gilang pulang bareng. Tadinya si Yuli mau turun di tengah jalan dan melanjutkan dengan taksi online. Tetapi karena Gilang bercerita bahwa ia saat ini sedang ribut dengan Ambar dan ia menginap di kantor, Yuli akhirnya memutuskan untuk naik taksi online-nya dari kantor Gilang saja. Sampailah mereka di kantor. Sembari menunggu taksi online, Yuli diajak masuk ke kantor. Tapi tiba-tiba Ambar muncul. Ia kaget saat melihat Yuli dan Gilang berduaan di kantor. Ambar pun berlari dan tancap gas kembali ke rumah sambil menangis. Gilang mencoba mengejarnya sampai ke rumah. Keributan pun terjadi. Di tengah keributan itu, Ambar mengatakan ia sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dengan rasa kecewa dan kebingungan, Gilang hanya terdiam lalu pergi kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, ia melihat bahwa Yuli masih berada di sana. Saat itu Gilang menangis dan mengatakan kepada Yuli bahwa ia sangat kecewa karena ia tidak mau bercerai dan sangat mencintai keluarganya. Yuli hanya terdiam dan ia berjanji ia akan mencoba menjelaskan kepada Ambar bahwa Gilang tidak bersalah dan ini hanyalah kesalahpahaman. Keesokan harinya, Yuli mencoba menemui Ambar untuk menjelaskan bahwa kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman. Yuli juga mengatakan bahwa Gilang sangat mencintai Ambar beserta keluarganya. Tetapi tampaknya Ambar tetap tidak menerima penjelasan tersebut. Ia tetap bersikukuh untuk bercerai. Hingga beberapa waktu kemudian, Gilang akhirnya menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Tibalah waktu sidang perceraian. Ambar tampak datang di pengadilan agama. Ia menitipkan anaknya kepada sahabatnya. Kemudian ia masuk dan ternyata di dalam ruang sidang sudah ada Gilang yang hadir. Gilang saat itu meminta waktu kepada hakim agar ia bisa berbicara kepada Ambar terlebih dahulu. Saat itu Gilang meminta untuk tidak melanjutkan proses perceraian ini. Ia meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya. Ia juga mengingatkan Ambar tentang kenangan-kenangan masa lalu mereka berdua dari masa-masa pacaran dan mengingatkan akan komitmen untuk menjalani suka duka bersama pada saat awal pernikahan dulu. Akhirnya Ambar pun luluh dan memeluk Gilang sebagai tanda setuju untuk membatalkan perceraiannya. Mereka pun keluar dari ruang sidang dengan kebahagiaan dan harapan baru. Di akhir cerita tampak Yuli termenung sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah mencintai orang yang salah. Ia menghapus kontak Gilang di handphonenya, lalu mencoba melupakan Gilang dan memulai melanjutkan hidupnya. Cerita pun berakhir. Rumah tangga Gilang dan Ambar kembali harmonis dan bahagia bersama anak-anaknya.